warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kawan, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan keberuntungan tentunya, amin. Masih bersama saya Kang Guru. Saya juga biasanya dipanggil dengan Mr. Tony. Saya adalah salah satu trainer rumah hipnotis Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat hipnoterapi. Kenapa saya bilang beberapa? Karena sebenarnya manfaat hipnoterapi itu sangat banyak sekali dan tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu. Ini perlu saya buka di sini agar bagi yang masih berpandangan negatif tentang hipnosis atau hipnoterapi bisa lebih terbuka dengan ilmu ini. Oke, yang pertama manfaat hipnoterapi adalah salah satunya menurunkan berat badan. Nah, di sini biasanya dalam hal berat badan ini sulit dilakukan. Salah satu faktornya adalah yang pertama karena orang sudah terlanjur suka dengan makan, dan sulit untuk berhenti karena itu sudah menjadi kebiasaan di bawah sadarnya. Kebiasaan bawah sadar itu bagaimana? Kebiasaan yang sudah tertanam berulang-ulang dan nancap kuat di pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana proses nancapnya program itu di pikiran bawah sadar bisa dilihat di video saya yang lain tentang pikiran sadar dan bawah sadar ya. Nah, di situ kebiasaan makan yang sulit dikendalikan itu salah satu faktor sulit untuk turun berat badan. Nah, yang lain juga salah satunya adalah dari mindsetnya. Kalau mindset Anda sudah seperti ini, entah mengapa ya ketika saya makan meskipun sedikit tapi tetap aja saya gemuk. Tapi kalau turunnya badan itu kok sulit sekali. Nah, ini sudah menjadi keyakinan di dalam pikiran Anda. Nah, itu bisa jadi itu salah satu penghambat Anda untuk sulit turun berat badan. Nah, dua faktor itu saja itu sangat mengganggu dan sangat menghambat kesuksesan dalam program diet. Nah, nanti dalam hipnoterapi itu diperbaiki pola-pola pikir yang tentang makan sedikit saja saya sudah gemuk. Ya, makan sedikit sudah gemuk. Dan yang satu tadi mengatur makan juga sulit. Nah, nanti dengan hipnoterapi itu akan diprogram kembali pola pikir Anda sehingga mudah untuk mengatur pola makan. Begitu. Sederhananya seperti itu. Yang kedua itu salah satunya untuk berhenti merokok. Nah, berhenti merokok dengan syarat ya, ada syarat bahwa berhenti merokok itu ada kemauan sendiri, bukan dari kemauan orang lain. Jadi kalau ada kemauan dari orang lain, Anda akan efeknya atau hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Hipnoterapi ini memang harus ada kesepakatan kerjasama yang baik antara hipnoterapis dengan klien. Tidak bisa memaksa, sesuai penjelasan saya di video yang lainnya. Yang selanjutnya adalah untuk kecemasan. Kecemasan itu paling banyak yang kami tangani biasanya. Kecemasan dengan berbagai macam latar belakang. Jadi di video yang lain kami siapkan audio secara gratis, audio terapi tentang kecemasan. Nah, kecemasan itu macam-macam. Yang sering kita tangani ada salah satunya kecemasan karena terlalu protektif terhadap anak, ada di video kami. Yang kedua ada yang kecemasan karena ditinggal istri atau ditinggal pasangan ya, sehingga muncul kecemasan, merasa kehilangan, berlarut-larut dia jadi cemas. Kemudian asam lambung, banyak sekali. Dan salah satunya juga karena ditinggal anak, artinya anak tinggal satu-satunya. Ini klien kami sudah punya 5 anak, yang 4 sudah pindah rumah, tinggal terakhir diharapkan anak itu akan menemani sampai akhir masa hidupnya. Ternyata anak yang terakhir setelah menikah juga ingin berpindah rumah. Nah, di situ ternyata jadi pikirannya orang tua. Nah, si klien itu berpikir terus-menerus sehingga jadilah kecemasan. Salah satu faktornya seperti itu. Banyak sekali kecemasan dengan berbagai latar belakang di sana ya. Selanjutnya yang keempat adalah mengatasi depresi. Nah, depresi ini ya. Depresi itu stres yang menumpuk-numpuk. Dan kita tidak kuat menampungnya. Nah, ini
supaya depresinya mulai berangsur-angsur sembuh, kita harus relaksasi ya, relaksasi. Nah, satu relaksasi itu ya fase-fase yang ada dalam hipnosis atau hipnoterapi itu ya relaksasi itu. Dengan mengikuti fase-fase atau sesi-sesi hipnoterapi sesuai aturan tertentu, maka ketegangan-ketegangan, stres-stres baik tubuh atau fisik, pikiran juga ketika rileks, nanti Anda akan merasakan kesegaran yang luar biasa, rasa plong, rasa lega yang sering dirasakan oleh klien-klien kami setelah melakukan sesi hipnoterapi ya. Selanjutnya adalah menghilangkan fobia. Nah, ini juga sering sekali kami tangani fobia. Ada yang fobia dengan orang baru, ada yang fobia dengan lubang kecil-kecil, ada yang fobia wafer, ada yang fobia tomat, bahkan ada yang fobia nasi. Nah, aneh sekali bukan? Tapi itu bukan aneh, namanya dia sudah mengidap alias mengalami, menderita penyakit fobia. Buat orang lain lucu, tapi buat si klien itu memang benar-benar nyata, dan dia ada perasaan yang sangat tidak nyaman ketika dia menghadapi sesuatu yang ditakutkan. Nah, dengan hipnoterapi semua itu mudah diatasi. Yang penting ada kerjasama yang baik dan ada keinginan kuat dari klien. Selanjutnya bisa gangguan stres pasca trauma. Nah, ini biasanya setelah kebanjiran, setelah gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya, setelah bencana, banyak sekali anak kecil atau orang tua itu mengalami stres setelah kejadian bencana-bencana itu. Nah, hipnoterapi ini sangat efektif untuk membantu mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Kenapa? Karena saat itu adalah pikiran kita tegang, fisik kita juga tegang. Bahkan ketika bisa jadi itu menjadi anchor atau trigger di dalam pikiran seseorang. Misalnya seperti ini, anak kecil saat mau kejadian gempa bumi ternyata dia mendengar suara kambing mengembik dengan kencangnya, atau suara ayam yang langsung berkokok keras dan bersaut-sautan misalnya. Saat berkokok keras dan bersaut-sautan itu selang beberapa menit terjadilah bencana, entah gempa bumi atau banjir. Nah, bisa jadi suara itu akan menjadi trigger di pikiran anak atau orang tua. Nah, ketika sudah tidak terjadi bencana, karena suara itu sudah menancap kuat di pikiran bawah sadarnya klien, bisa jadi ketika ayam berkokok atau kambing mengembik tadi, dia akan merasakan ketakutan yang sama saat terjadi bencana. Nah, itu adalah trauma, berarti traumatis karena sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman yang dirasakan klien. Selanjutnya adalah, nah ini untuk proses medis. Nah, medis di mana biasanya medis itu diperlukan obat anti nyeri atau bisa dikatakan bius. Nah, obat bius di sini ketika orang masuk di kondisi hipnosis, obat bius itu bisa sangat dikurangi atau anti nyeri bisa sangat dikurangi. Kenapa? Saat orang terhipnosis, nyeri itu bisa dihilangkan dengan cepat dengan teknik tertentu. Misal nyerinya dihilangkan, nanti ketika buka mata nyerinya hilang. Setuju? Oke. Setuju klien? Maka ketika buka mata nyeri itu langsung hilang. Dan ini sudah sering kami lakukan. Pernah kami melakukan dua siswa kami sedang itu melakukan latihan pencak silat ya. Latihan pencak silat di mana saling memukul dan satunya itu secara tidak sengaja jatuh dan patah tulangnya. Nah, saat patah tulang sebelum ke puskesmas kami hipnoterapi. Nah, ketika di hipnoterapi itulah rasa sakitnya kita hilangkan ya. Kita hilangkan dulu untuk sementara sampai mendapatkan penanganan medis. Nah, di sini manfaatnya apa? Klien tidak merasakan rasa sakit yang sangat ketika menuju ke puskesmas atau ruang medis atau rumah sakit. Di situ keuntungannya. Dan rasa nyaman ini alias menghilangkan rasa sakit ini bisa kita atur berapa lamanya. Makanya di sana
atau sekarang bisa dikenal dengan namanya hipnokhitan. Jadi khitan biasanya pakai obat bius, bisa juga khitan tanpa obat bius. Nah, memakai apa? Memakai hipnoterapi itu. Selanjutnya adalah mengatasi gangguan tidur. Nah, ini juga sering sekali kami lakukan terhadap klien-klien kami. Akibat kecemasan, asam lambung, pengaruhnya juga gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ada yang nggak bisa tidur sehari semalam, nggak bisa tidur, itu masih wajar. Ada yang sampai 1 minggu itu tidak nyaman tidur, sehari tidur hanya 1 jam itu bangun, merem bangun, dan seterusnya seperti itu, sehingga tidak nyaman. Otomatis bagaimana? Tubuh drop karena tidurnya kurang. Ketika tubuh drop, imun tubuh langsung drastis berkurang, sehingga penyakit-penyakit yang seharusnya mampu ditahan, mampu dilawan oleh tubuh ini akan dengan mudah masuk. Bahkan flu yang termasuk penyakit ringan itu bisa masuk ketika imun kita turun. Nah, disinilah hipnoterapi efektif untuk membantu insomnia, tentang kesulitan tidur ya. Nah, salah satunya yang terakhir adalah dengan hypnobirthing, alias apa? Memperlancar program kehamilan. Nah, di sini khusus hypnobirthing akan saya jelaskan di video yang lain yang akan saya khususkan tentang hypnobirthing, karena kami sudah pernah melakukan di beberapa klien kami, di mana klien itu setelah dicek semuanya normal, fisiknya normal, tapi belum juga bisa hamil. Nah, ternyata ketika kita gali informasinya ada beberapa masalah di pikiran bawah sadarnya, alias mindsetnya sudah ada sesuatu yang kurang sinkron sehingga dia mengalami sulit hamil. Nah, apakah itu bisa? Bisa, karena kami sudah pernah menanganinya, dan klien itu saat ini ada yang anaknya sudah berumur 2 tahun ya. Yang satunya baru berumur 3 bulan, dan beliau adalah salah satu guru di sekolahan kami, dan saat pembuatan video ini beliau masih cuti hamil, jadi baru saja ya. Ada yang sudah di lembaga yang lain, klien kami itu anaknya sudah berumur 6 bulan, dan senangnya itu setiap klien kami sudah lancar dan melahirkan, bayinya sudah lahir, itu selalu lapor dengan kami, dan itu menambah imunitas kami sebagai hipnoterapis. Nah, bagaimana prosedurnya? Ikuti video kami khusus menjelaskan tentang hypnobirthing. Yang pasti selain ini masih banyak sekali manfaat dari hipnoterapi. Salah satunya yang sering kami lakukan adalah hipnomotivasi di beberapa sekolahan yang sudah kami lakukan sesuai undangan dari kepala sekolah atau madrasah yang bersangkutan, di mana tekniknya intinya seperti ini. Biasanya kita lakukan sebelum UNBK, ujian nasional, atau sebelum ujian-ujian yang lain, karena saat ini UNBK sudah dihapus. Intinya bagaimana? Ketika seseorang atau siswa sudah siap belajar dan maksimal, sudah masuk di sini, namun ketika ada stres, ada panik, ada kekhawatiran, ada grogi, nah disitulah semua yang masuk di pikiran ini dengan secara tidak sadar itu tiba-tiba lupa begitu saja. Paling gampang adalah ketika orang sudah menghafal teks pidato ya, ketika disuruh tampil down, banyak peserta, banyak mata-mata yang melihat ya, semua tertuju kepadanya, dia kalah dengan tatapan mata yang lain, down, lupa semua pidatonya. Nah, contoh mudahnya seperti itu. Begitu pula dengan saat menghadapi UNBK atau ujian yang lain, ketika semuanya siap tapi dia khawatir, muncul khawatir, cemas, down, grogi, sia-sia apapun yang dipelajari. Sehingga hipnomotivasi sangat efektif dilakukan bagi siswa-siswa sebagai persiapan ujian. Tujuannya untuk merelaksasi pikiran, semua jadi fresh, semua jadi sehat, semua jadi semangat, sehingga dalam belajar lebih mudah untuk masuk dan lebih mudah untuk bertahan lama, sehingga kecemasan berkurang, ujian bisa berjalan dengan lancar. Itu salah satu proses dalam hipnomotivasi yang kami lakukan di sekolah-sekolah yang pernah mengundang kami. Nah, tidak mungkin bisa kami jelaskan semuanya. Anda bisa search di Google
banyak sekali manfaat hipnoterapi. Bukalah pikiran Anda bahwa hipnoterapi itu manfaatnya luar biasa bagi kesehatan. Tidak seperti yang di TV-TV yang masih Anda kira bahwa hipnoterapi itu untuk ngerjain orang dan lain sebagainya. Buka wawasan Anda, segera belajar hipnoterapi atau ikuti kelasnya di beberapa kota yang kami selenggarakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video kami yang lain.